Hai Singham, gue Eno Bening dan kembali lagi ke acara tahunan kita di mana gue Eno Bening akan ngobrol dengan diri gue sendiri di 2019 karena Eno Bening di 2019 udah bikin video untuk Eno Bening di 2020 yaitu sekarang. Dan gue nanti Eno Bening yang sekarang di 2020 akan mengirim pesan juga ke Eno Bening nanti di 2021. Ini gue lakukan udah dari 2018 dan gue pengen rutin lakukan tiap tahunnya. Dan ya, yang tahun ini agak berbeda karena gue mau mencoba melakukannya secara live streaming ditemani oleh Singham. Live streaming ini dilakukan tanggal 28 Desember di jam 10.12 malam. Ditemani dengan kurang lebih 1.400 Singham yang menonton secara langsung. Yang kalian tonton sekarang adalah siaran ulangnya. Jujur gue deg-degan karena ini pertama kalinya gue ngelakuin live stream dan menurut gue aneh aja. Ketika gue mesti evaluasi diri gue sendiri, gue disaksikan oleh banyak orang yang selama ini cuma nonton gue juga di balik layar dan mungkin akan nggak tahu sama apa aja yang sebenarnya gue omongin nanti mungkin ya karena mereka nggak ikutin hidup gue 24 jamnya atau mereka juga nggak kenal gue sedekat itu, mereka cuma mengenal gue dari internet, dari YouTube dan segala macam social media. Jadi karena ini lagi live makanya kualitas gambarnya kualitas webcam, tapi ya semoga bisa maksimal. Jadi langsung aja kita tonton video Eno Bening di 2019 bareng-bareng dan akan gue reaksikan langsung. Here we go, video untuk Eno Bening di 2020. Gue cukup deg-degan juga karena gue nggak pernah nontonin video ini selama setahun. Semoga gue tahun lalu, anjir gue melihat diri gue tahun lalu. Hai Singham, gue Eno Bening dan hai juga Eno di 2020. Hai Eno di 2019, gue sosok asik lu. Halo aku di 2019. Okay, this is getting weird. I hope you guys understand. Jadi 2019 lu banyak banget sakitnya sampai lu mesti cek darah. Dan di 3 bulan terakhir lu sudah berusaha memperbaiki pola hidup lu dan lu bangga banget no sama hasilnya, kayak ngebandingin ukuran badan lu sama yang sebelumnya itu lumayan banget deh. I'm super happy. I'm super happy. I'm super happy. Kunci sukses dari semua ini, dari kesehatan fisik ini adalah mindset yang diganti. Dari kecil lu gendut, dari kecil lu berbadan besar, suka makan, karena hidup lu miskin, jadi ketika ada makanan ya lu makan sebanyak-banyaknya, apalagi gratis, apalagi dikasih orang dengan jumlah yang banyak, pasti lu habisin. Dan sekarang lu udah punya duit, jadi ya lu nggak perlu lagi serakus itu, Lu mindset yang paling lu ubah adalah gaya berpikir. Lu selalu ngincer kurus, badan bagus, bentuk otot, dan lain-lainnya. Sehingga lu melakukan hal-hal yang nggak jelas. Asal diet, asal olahraga, asal lari lah, asal apalah. Itu semua turun ke bawah jadi hal-hal yang ngeluarin keringet doang tapi hasilnya kurang memuaskan. Dan akhirnya lu belajar hal itu ketika lu ngerasain hasilnya ini nih. Ketika lu bener-bener ganti pola pikir lu itu bukan lagi kurus, otot, dan lain-lainnya. Tapi satu kata sehat. Dan hasilnya lihat sendiri. Lu dapetin itu banyak, Lu dapetin banyak buat benefit kesehatan yang lu nggak pikirkan lagi pada saat itu, yaitu mungkin kurusan, lebih energik, lebih semangat, lebih punya strength, punya tenaga, dan lebih sehat lah. Lebih jarang kena penyakit kecil-kecilan lagi. Tapi ada satu masalah, Lu kena emah yang lebih parah. Nah ini, yang krusial, Lu mesti banget spend duit lu, Dalam artian, jangan pelit kayak waktu lu miskin, Lu udah nggak terlalu miskin kayak dulu. Spend. Dalam artian bukan untuk hal yang kayak gini, Ini oke, sesekali boleh, Mahal, iya gue tahu sesekali boleh. Tapi, lu juga mesti spend ke production. Kayak Nggak ada apa-apa di belakang. yang kayak gini lu harusnya kayak harusnya lu bisa upgrade kamera dari kapan tahu gitu. Terus beli ini nih audio interface, monitor 2 dan lain-lain, itu harusnya lu segera spend untuk produksi lu biar makin bagus, biar makin oke. Ya banyak yang makin loyo di Clean Sound, banyak yang makin jarang upload. Tapi ya lagi-lagi lu nggak bisa berharap banyak dari mereka. Tapi lu yang mesti cekatan, lu yang mesti improve, lu mesti siapin perahu-perahu baru untuk bisa menyalurkan dana-dana operasional lu untuk produktivitas yang lain. 2020 Clean Sound 300.000, pergerakannya lambat. Padahal dulu tuh lu di 2020 awal udah rencana banget pengen jalan-jalan ke 4 kota, markas-markas Clean Sound ya, Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang. Lu mau keliling ke 4 kota tersebut untuk silaturahmi tentunya sama talent-talent lu, bikin acara-acara show kayak Running Man Indonesia yang kecil-kecilan dengan berbagai macam
keseruannya no, dengan berbagai macam alat. Lu pengen seru-seruan sama mereka, lu pengen bikin hal yang gokil-gokilan sama mereka, lu pengen bikin game show sama mereka, tapi udah beli alat, udah beli barang, udah beli banyak perkakasnya, tapi semua terhalang corona. Ya, tapi bersyukur no, di akhir tahun akhirnya kita bisa nyentuh 300.000 subscriber dengan susah payah, dan lu juga siap banget untuk nyetak merch baru lagi no di 2020. Oh iya, merch 2020 Clean Sound tuh merch no yang sukses, itu yang bikin Clean Sound bertahan. Merch Clean Sound banyak banget, 500 masker dibeli orang no, 500 masker no, goks. Dan itu semua karena lu nekat ngebeli masker orang seharga 2 juta ditukar sama baju UE, baju seragam UE yang gak muat buat lu, dan malah jadi bisnis lu no. Naik turun, tapi lu mesti percaya sama daya beli penonton lu, karena mereka mau support lu dengan beli merch lu. Singamagora sekarang makin banyak perubahan, makin banyak dinamika, dan 2020 lu mesti siap Singamagora itu untuk go public. Dan fokus Singamagora itu bukan lagi menjadi apa ya no, menjadi wadah untuk orang curhat lagi no. Singamagora entah kenapa berevolusi menjadi simulasi ruang demokrasi no. No, lu 2020 nggak nyentuh Singamagora sama sekali. Jadi gini no, lu percaya bahwa orang-orang di sana itu bisa berkembang sendiri tanpa lu. Itu yang lu pikir. Yang lu pikir no, nggak perlu lagi di handle, nggak perlu lagi dikasih apa, lu nggak usah, lu tinggal provide apa yang mereka butuhkan. Tapi sepertinya mereka sulit kalau nggak ada lu no. Sehingga 2020 Singamagora lu nggak sentuh sama sekali sebenarnya sih no. Padahal lu udah siap banget 2020 itu mereka mau bikin acara apa, mau bikin event apa, lu modalin gitu loh. Lu mau kumpul-kumpul, lu mau apa, gue modalin gitu. Asal lu jelas mau bikin apa gitu, mau bikin diskusur apa, mau bikin podcast apa, mau bikin webinar apa gitu. Padahal impian gue adalah Singamagora itu bisa jadi komunitas ngobrol, komunitas diskusi, komunitas belajar, komunitas tongkrongan gitu. Tongkrongan yang nggak cuman dipertemukan hanya karena ngefans Eno Bening gitu. Tapi gue pengen orang, bahkan gue makanya lu cabut dari situ no. Karena gue pengen itu jadi tongkrongan yang bukan kayak kalau ledekan. Jadi kita ini ledekan internal ya, ini tahu bercanda, tapi kita bercanda. Itu bercandaan gue yang buat sendiri. Yaitu gue suka ngatain mereka kan, lu ngapain sih kayak penyembah Eno Bening, apa-apa Eno Bening dibayar-bayarin gitu. Sehingga lu sehingga lu memutuskan untuk nggak mau lagi hadir di situ, dan diserahkan lah kuasa Discord tersebut sama orang-orang yang mau mengembangkan Discord tersebut. Tapi ya mungkin orang-orang itu juga punya pekerjaan lain, mungkin punya masalah hidup lain, atau sulit untuk melakukan itu. Jadi ya terlalu tinggal 100%, nggak bergerak 100% juga gitu. Percintaan 2019, lu iseng pakai berbagai macam aplikasi dating, dan lu ketemu banyak orang baru, lu belum menemukan yang kayak bikin lu bergetar gitu no. Belum dapetin yang kayak wah, this is the one gitu. 2020 same. Eno Bening is a same. It's super healthy relationship in my opinion. Karena nggak tahu, lu bangga sih, lu bangga punya dia bisa I don't know man. Ya lu jatuh cinta, lu ngesim habis-habisan, lu menghadapi berbagai macam konflik dalam relationship dengan jauh lebih dewasa, jauh lebih sabar, mungkin pengaruh umur no. Dan so far masalahnya sih apa ya? Masalah jadi cepat selesai karena kuncinya kejujuran sih no. Jujur aja udah jujur gitu. Jangan berharap orang lakuin apa yang harusnya ada di pikiran lo lakuin. Shit. Misalnya karena lu udah bantuin ini, jadian no, bego lu. Nah itu pikiran itu lu buang jauh-jauh no. Lu mesti nggak bisa mikir itu lagi di 2020. Iya no, jujur itu penting, to the point itu penting, tapi ketika lu kena masalah gara-gara itu lebih ribet lagi. Jadi poinnya adalah lu nggak mau diribetin. Jadi lu mesti atur kata-kata lu biar lu nggak ribetin diri lu sendiri, walaupun itu yang lu omongin adalah kejujuran. Mulai ikutan saham, tapi jangan main, tapi investasi ya. Jadi jangan yang lu liatin terus tiap hari, terus jual beli, tapi lu main blue chip aja. Rajin syuting no, rajin, jangan malas syuting no, langsung rajin no, syuting no. Kenapa? Karena lu kalau nggak syuting ya lu lihat atas atap gitu, diemin gitu. Nggak ada kerjaan dari klien, nggak ada kerjaan dari mana-mana, lu bengongnya keterlaluan no. Jadi syutingin aja no, atau tulis no, atau apa kayak no. Lu mau bikin konten baru di YouTube lu no, codename-nya adalah Shakespeare no. Lu What? Shakespeare? Apa itu? Oh, apa itu? Apa itu? Shakespeare? Apa ya? Nulis? Bikin buku? Enggak, gua enggak. Lu enggak pernah ada rencana bikin buku? Shakespeare? Apa ya?
No, kasih tau gue, Dok. No, apa, Dok? I'm totally forgot, man. Oke, skip dulu deh. Lo mesti bikin itu, no. Segera mungkin. Terus jangan kebanyakan sering-sering misah-misah diri, no. Fokus di satu line dulu aja sampai bener-bener bengkak itu line, baru lu pisahin diri kalau misalnya itu emang lu pengen tidak dikenal sama gitu. To be honest, tahun ini keren buat lu. 2020 lu campur-campur lagi, no, karena pandemi. Lu mesti jalan bareng antara kerjaan lu yang profesional dengan lu sebagai content creator lagi untuk menjadi kayak semacam saling support dengan traffic dan dengan ilmu sehingga bisa mendapatkan lirikan dari calon-calon klien, dan it works. Menurut gue nggak perlu diubah-ubah lagi, mantepin aja semuanya. Nggak apa-apa jalan bareng content creator, tapi gedein di social media strategisnya. Shakespeare apa? Gue pasti kepikiran. Apa? No? Lu tahun ini super awesome, tahun ini keren. Pertahankan lo kekerenan lu dan selalu menjadi Eno Bening yang pengen hidup lama karena hidup lu itu berguna buat banyak orang. Itu dia buat gua di 2020, dan bagaimana buat kalian di 2020, Singham? Di video Oke, no, tadi adalah diri lu di 2019 dan lu respon di 2020, dan mungkin ada yang kurang-kurang akan ditambahin sekarang. 2020 yang mau lu syukurin pertama adalah kesehatan, no. Lu jadi punya tubuh yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Mindsetnya tetap kesehatan, no. Jaga pola makan, olahraga, jangan sampai ketinggalan, dan stresnya mesti dikurang-kurangin karena lu punya mah yang makin parah di 2020. Di 2020 karena lu kehilangan pekerjaan utama lu yang digaji bulanan, lu sekarang bekerja sebagai freelance lagi, dan lu banyak melakukan live stream. Entah kenapa lu bahagia sih, no, live stream. Lu nggak peduli penontonnya berapa, lu nggak peduli donasinya berapa, tapi lu bahagia. Jadi lu live stream seneng. Nggak boleh live stream lu mindsetnya incer donasi, incer AdSense lah, incer banyak penonton, nggak boleh, no. Lu live stream lu happy. Karena setiap live stream lu bisa ngobrol sama orang-orang yang percaya sama lu, sama orang-orang yang pengen ngobrol sama lu, sama orang-orang yang mau deket sama lu. Itu, no. Dan lu bahagia. Kayak tadi tiba-tiba lu nemuin orang yang kayak mirip banget kayak lu di masa lalu, no, kegiatannya. Lu juga nemuin orang-orang yang ternyata jago di bidang-bidang tertentu. Jago main piano, bisa main game bareng sama mereka, bisa sharing-sharing ilmu bareng tentang berbagai macam hal, sharing hobi-hobi baru. Memang di luar dugaan, no. Tapi lu mendapatkan banyak sekali uang dari live stream. Dan itu semua dari sawer atau donasi. Dan lu tetap mesti merem. Lu tetap mesti nggak boleh lihat itu. Karena itu adalah keikhlasan orang. Kalau orangnya lagi nggak mau nyumbang sama lu mah enak, no. Kalau emang nggak ada duit orangnya tiba-tiba. Dan lu bersyukur, no. Mereka gila, mereka luar biasa, mereka tahu apa yang selama ini lu omongin, mereka ternyata mendapatkan manfaat dari apa yang selama ini lu upload, lu omongin, lu ngobrol bareng, lu share ilmu bareng, padahal itu ilmu-ilmu kehidupan yang lu juga nggak pelajari secara formal, tapi mereka appreciate banget. Walaupun cuma bahkan 10.000, itu adalah bentuk upaya mereka mengapresiasi lu, no. Jadi itu semua langsung masuk kas clean sound, bukan masuk buat lu jadi bulanan. Itu bukan gaji. Itu bukan sesuatu yang bisa lu bilang jerih payah lu untuk mendapatkan uang. Iya, tapi bukan yang utama, sehingga lu nggak boleh berharap dari situ. Kalau nggak, keuangan lu bakal kacau. Mereka orang-orang gila yang gua nggak tahu kerjanya apa, tapi mereka adalah orang-orang yang mau menghargai lu. Berarti pilihan lu untuk memilih jalur hidup lu yang kemarin-kemarin itu tepat, no? Dimana jangan biarkan kebahagiaan lu itu ditentukan oleh angka, oleh jumlah viewers, jumlah subscribers. Ya lihat tuh orang-orang gila itu, no. Orang-orang yang lebih kaya daripada lu, lebih punya banyak uang, dan mereka mengapresiasi kegiatan lu secara langsung. You should be grateful. Lu bukan YouTuber tua gagal. Lu YouTuber tua gagal bagi mereka yang nggak bisa mendapatkan manfaat dari hidup lu, no. And which is fine. Kalau misalnya itu mereka nggak bisa dapetin manfaat dari gua, which is fine, no. Lu nggak bisa buat bahagia banyak orang, tapi lu bisa buat bahagia orang-orang yang udah bahagia sama lu. Jadi keep live streaming, no, because it's super fun. Kita main bareng, kita seru bareng, yang nonton 20 kayak 10 kayak, jangan pikirin, have fun, no, it's fun, enjoy it. Dan dari senang itu ada orang yang apresiate it, and then continue live stream, seru-seruan ngobrol-ngobrol, manfaatkan waktu. Yes, no, it's 2020 keputusan untuk live stream tepat, sangat-sangat membahagiakan jiwa lu juga. Dan lu mencoba banyak hal baru juga dari live stream. Dan lu juga jadi punya praktek langsung buat seputar internet tuh, tentang dugaan lu bahwa 2020 ini live stream. Ini tahunnya live stream. 2021 pun masih tahunnya live stream. Right? So, apa lagi ya? Oh ya, nggak sedikit juga donatur-donatur lo itu, no. Orang-orang tukang sawer lu, Singham Kapitalis itu beliin lu banyak hal, tapi pakai duitnya langsung nih, no, beli gitu. Kemarin terakhir di DP-in game, dibeliin ongkir makanan, disuruh beli pen tablet, dikasih nih, no, beli gitu. You should appreciate them. And you should wish them good luck.
good live, good hunt. So, ya itu 2020 live stream gila banget sih. Dan lu sendiri merasakan ya, no? Oh, saking gilanya donatur-donatur lu, no. Lu pernah iseng bikin acara namanya Liga Kapitalis Singham LKS. Terus mereka semua ikutan dan beneran main berantem di donasi, no. Banyak-banyakan donasi. 2 kali lu bikin dan dua-duanya mereka ikutan dan dua-duanya meriah rame. Gua nggak ngerti salah apa dalam hidup mereka, tapi mereka bener-bener play along. Mereka ikut seru-seruan di situ, ikut rame-ramean. Dan puji Tuhan di episode kedua kita bikinnya plus charity. Setiap ada orang yang donasi, lu beliin makanan buat para driver ojol, dan plus lu beli makanannya dari tempat-tempat yang kecil gitu lah sekitar lu, bukan yang gede-gede gitu. Para UKM-UKM yang ada di sekitar. Jadi mungkin LKS akan serunya dibikin di 2021 kalau formatnya kayak gitu, no. Terus 2020 lu memutuskan untuk memberhentikan 2 acara juga, no, yang malah paling banyak views-nya, paling banyak dapat AdSense-nya, yaitu Meme Indonesia dan Rabu Cringe. Kalau Meme Indonesia masalahnya teknis banget, karena kalau abis nge-scroll gitu nge-view meme tiba-tiba nge-hang, terus mulai dari awal nge-scrollin lagi, bete, moodnya hilang. Terus meme-nya dari Facebook pas kita nge-review juga udah nggak fun lagi, isinya gitu-gitu template, nggak ada yang benar-benar bikin kita kayak gitu. Ada cuman kayak nggak banyak lah gitu. Jadi capek di syutingnya doang, nggak fun lagi. Kayak sulit banget menemukan emas ditumpukan jerami gitu. Rabu Cringe lu berhentikan karena lu nggak fun lagi juga, no. Dan pada saat syuting sama Kuda, kita tuh bener-bener yang udah di tahap yang berdoa gitu, semoga dapat yang lucu dan seru gitu. Kita syuting pada saat itu tuh sampai 1 jam atau 1 episode kita nggak nemuin, kita bahkan nggak ketawa, kita bahkan nggak kesel, kita udah diem aja gini. Jadi itulah kenapa gue tidak lagi buat konten Rabu Cringe. Dan sejujurnya gue sedih, karena Rabu Cringe itu tujuannya adalah untuk naikin nama-nama orang-orang yang gak dikasih panggung sama orang lain. Gak salah orang lain yang ngasih panggung, cuman buat gue ngerasain diri gue yang dulu gitu. Kayak gimana susahnya di panggung. Itu yang gue sedih, gue gak bisa memberikan panggung lagi buat mereka. Jujur gue sedih. Dan gue muter otak untuk gimana caranya ya gitu, untuk bisa bikin Rabu Cringe kembali, atau mungkin punya acara baru yang bisa membuat orang-orang kayak mereka itu punya panggung. Wahai Eno Bening di 2021, kesehatan dijaga, olahraga dijaga, duit banyak-banyakin invest, jangan biasain duit numpuk di rekening, langsung invest, taruh reksadana, langsung pelajari cara beli rumah. Clean Sound mesti lebih gila lagi, mesti lebih spend lagi, tapi yang balik ke produksi, bukan balik ke senang-senang. Lo total sim, mesti lebih banyak bersabar lagi, mesti punya manajemen waktu yang lebih baik. Jangan terlalu banyak spend waktu di tempat yang nggak penting, yang nggak menambahkan apa-apa. Berani bilang iya, berani mencoba. Website kalau bisa diperbaikin, sosial media diperbaikin, semua brandingannya menjadi lebih baik. Konten-konten juga lebih banyakin yang edukasi, yang menunjukkan kalau lo sosial media strategis, bukan cuman konten kreator meme dan lain-lain. Bersyukur, show your gratitude buat para Singham, terutama para Singham kapitalis yang lu nggak nyangka aja mereka bisa segila itu buat lu, no. Kehadiran lu ditunggu banyak orang, no. Kehidupan lu dinantikan banyak orang, no. Dan hidup lu ternyata banyak gunanya bagi banyak orang, no. Walaupun mereka yang nggak bisa donate lu, mereka masih tetap nunjukin supportnya dengan share video-video lu, like video-video lu, komen, nontonin live streaming lu. Itu juga ngebantu. Jadi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat para Singham yang mau jalan bareng gue, yang mau berkembang bareng gue, yang mau belajar bareng gue, yang mau diskusi bareng gue. Yeah, that's the word. Kalian walaupun cuma nonton, walaupun cuma share, walaupun cuma like, walaupun cuma komen, believe me, I appreciate every single of it. Gue mengapresiasi setiap klik dari kalian. Thank you. No, from the bottom of my heart, thank you. Beneran, dari lubuk hati gue yang terdalam, thank you. Gue gak nyangka ternyata hidup gue berarti buat 500.000 orang di dunia ini. Gue rasa itu semua buat 2020 Eno Bening. Kayak Eno Bening 2021 melaporkan gimana Eno Bening 2021. Apakah lo malah makin gendut, malah jadi miskin, malah jadi gak kurus Clean Sound dan kerjaan-kerjaan lainnya, pacaran jadi ngaco? Well, no, you gonna be fine. Kalau lo mau perjuangin, kalau lo mau bertahan, kalau lo mau putar otak, kalau lo mau berubah dan berkembang. So, stay vigilant, no, tetap awas, tetap teror mental, and good luck. Buat para Singham atau yang menonton mau bikin kayak gini juga, silakan banget. Tinggal bikin aja, seru-seruan. Boleh di YouTube, di Instagram, dan Twitter. Silahkan bikin. Formatnya terserah kalian, tapi idenya kayak gini. Buruan bikin. Gue rasa ini akan sangat bagus buat kita mengevaluasi diri tiap tahunnya. Buat kalian yang udah ikutan di 2019, ya kalian tinggal datang ke 2019, video yang 2019 yang sebelumnya. Terus kalian reply deh komen kalian cari komen kalian. Kalau kalian login pakai akun yang sama, komen kalian pasti paling atas. Kalian tinggal reply, kalian tinggal ngobrol sama diri kalian sendiri gimana, dan komen di bawah kalian di 2020 pesannya untuk 2021 apa. Nanti yang 2021 akan balik ke video ini dan komen
ke komen kalian. Keren kan? Bisa ikutan terus-menerus tahunan, nggak hanya gue doang, kalian juga bisa, nggak perlu bikin videonya juga bisa. Jadi, go! Silahkan kalian, ayo buruan ke video sebelumnya, komen, jawab. Silahkan mau di-review atau mau dibacain kayak gimana, atau misalnya mau cuma tulis what the fuck, gua jadi bagus banget tahun ini, atau wah men kecewa tahun ini kita lebih buruk. Terus balik lagi ke video ini, komen di bawah pesan-pesan kalian buat yang 2021. Nanti tahun depan kalian balik lagi ke video ini untuk komen, dan komen di video sebelumnya untuk ngobrol sama 2022. I think that's all for today. Dan gua harap tahun 2020 kalian semua survive, dan kalau misalnya ada penurunan dan lain-lain, it's super common, wajar banget karena keadaannya men. Keadaannya bukan sesuatu yang bisa kalian gimana ya, lebih besar banget faktor X-nya dibandingkan yang lain. Dan 2021 bisa jadi momentum kita untuk bangkit, atau terus bangkit, atau tidak menyerah. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye. Good luck 2021 semuanya, para Singham dan penonton lainnya.